Hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat, gitu ya. Apakah setiap muslim itu berkewajiban menjalankan kedua-duanya atau tidak? Perspektif yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi menyatakan bahwa wajib sholat id bagi siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Ya, artinya laki-laki, kemudian akil balik, ya, kemudian muslim, ya, maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, wanita tidak diwajibkan. Gitu. Jadi kata dalam mazhab Hanafi, siapa saja yang diwajibkan mengerjakan sholat Jumat, maka dia wajib mengerjakan sholat id. Artinya berdosa kalau tidak keluar melakukan sholat id. Maka Bapak Ibu di mana-mana di dunia ini, itu sholat id yang paling meriah memang itu di negara-negara yang bermazhab Hanafi. Paling ramai sekali, India, Pakistan, Sri Lanka, ya, Bangladesh, ya, Istanbul. Nah, itu ramai sekali karena memang dalam mazhab Hanafi sholat id itu hukumnya wajib, gitu. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat jumhur, ya, kebanyakan para ulama Maliki dan Syafi'i itu menyatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tidak berdosa kalau ada yang berhalangan tidak mengerjakan sholat id, gitu. Nah, adapun dalam mazhab Hambali hukumnya fardu kifayah, artinya cukup perwakilan saja, ya, artinya perwakilan di suatu daerah, di suatu kawasan, ya, perwakilan ada yang sudah menyelenggarakan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau dalam satu daerah tidak ada yang mengerjakan sholat id, maka satu daerah berdosa, satu kawasan berdosa. Nah, itu makna dari fardu kifayah, gitu. Nah, kita di Indonesia banyak mengikuti pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Apa hikmah dan esensi dari hari raya, Bapak Ibu sekalian? Poin yang pertama, bahwa kata para ulama, Idul Fitri itu adalah hari di mana kita telah menyelesaikan, ya, ibadah berbuka, ibadah berpuasa selama 1 bulan, ya. Maka jangan sampai kemudian ketika berhari raya itu kita kehilangan banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita rintis, yang telah kita bangun pada bulan Ramadan. Makanya kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami, kata beliau, ja'alallahu lil mu'minina fid dunya 3 ayyam. Allah menjadikan 3 hari raya untuk orang-orang beriman. Yaumul Jum'ah wal Fitri wal Adha. Ya, 3 hari raya itu adalah hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kulluha ba'da ikmalil ibadah wa ta'atihim. Ya, hari raya itu diberikan setelah sempurnanya ibadah dan melakukan ketaatan. Ya, jadi semacam hadiah dari Allah kita yang telah menyelesaikan perintah dan ibadah kepadanya. Kemudian kata beliau, maka kita harus dapat mengambil esensi dari Idul Fitri. Walaisal idu liman labisal jadid, kata beliau, bal liman ta'atuhu tazid. Ya, berhari raya itu bukan hanya berpakaian baru, ya, tetapi mereka yang imannya bertambah. Jadi kalimatnya indah, Bapak Ibu. Walaisal idu liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid, ya. Wala liman tajammala bil labsi war rukub bal liman ghufirat lahu dzunub, ya. Dan bukan pula mereka yang berpenampilan dan pakaian-pakaian yang baru, ya, tetapi mereka yang telah keluar dari Ramadan dengan dosa telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa esensi Idul Fitri itu bukan pamer, ya. Apakah pamer pakaian, pamer kendaraan, ya, pamer rumah, pamer harta, tidak, ya. Tapi bagaimana kemudian kita merasakan bahwa Ramadan itu adalah madrasah, ya, dan kita sebentar lagi akan menjadi alumni madrasah Ramadan. Maka di antara karakteristik
yang telah dibangun di Ramadan, ya, pribadi takwa itu harus tetap dapat dipertahankan setelah Ramadan. Makanya ada kalimat yang singkat tapi cukup dalam, Bapak Ibu, kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, ya, bahwa takwa itu adalah dimana kita menjadi hamba Allah yang rabbani, bukan menjadi hambanya Ramadan. Orang yang rajin ke masjid, ya, menjaga sholat fardu 5 waktu, menjaga tilawah, menjaga sholat malam, infak, sedekah, menjaga lisan, ya, itu harusnya tetap dapat dipertahankan walaupun Ramadan telah berakhir. Itu ciri-ciri Ramadan yang sukses, ya. Bahkan kata para ulama, di antara tanda orang mendapat Lailatul Qadar itu ketaatannya tetap dapat dipertahankan setelah Ramadan, ya. Tapi kalau sudah banyak yang tercecer, bahkan tercecernya sejak hari pertama Syawal, ya, lisannya sudah tidak terjaga, tidak terpelihara, ya, penuh mungkin caci maki, hinaan dan lain-lain, udah itu tanda, Bapak Ibu, bahwa madrasah Ramadan kita mungkin nilainya jelek, gitu, ya. Nah, itu maksud dari kalimat kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kalau kita cuma ibadah rajinnya di Ramadan, udah itu hamba Ramadan, gitu, ya. Tapi orang yang menjadi hamba Allah yang rabbani, maka semua kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan di Ramadan itu tetap dapat dipertahankan walaupun sudah berakhir Ramadan. Nah, tapi ini bukan untuk mencari-cari celah orang lain, Bapak Ibu. Kita muhasabah diri sendiri saja, ya. Kira-kira sejak 1 Syawal nanti kita kategori yang mana? Ya, kita kategori yang hamba Ramadan atau hamba Rabbani, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, waktunya kapan? Nah, tadi bahwa Nabi mengatakan kita diperintahkan untuk keluar pada pagi Syawal, gitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat mengatakan waktu sholat Id itu adalah di waktu di waktu syuruk atau di waktu duha, itu sampai matahari meninggi setinggi tombak, gitu. Jadi waktunya di pagi hari, gitu, ya. Nah, memang yang sunnahnya adalah kita mengakhirkan, Bapak Ibu, jadi tidak di awalnya. Nah, contoh kalau kita sering nanya, Ustadz, apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Mayoritas para ulama mengatakan sama, cuma syuruk itu waktu duha yang paling awal, ya, bahwa di jam 6:15 atau 6:30 itu sudah mulai masuk waktu duha. Sampai kapan? Sebelum matahari ke tengah-tengah kepala kita, ya, sebelum dia menuju zawal, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu duha itu dari 6:30 itu sampai mungkin jam 11 siang. Nah, mulainya kapan? Mulainya waktu syuruk. Maka sama juga dengan sholat Id. Sholat Id itu dari mulai waktu syuruk itu sampai matahari menuju zawal. Jadi sampai jam 11, ya. Nah, jadi kita boleh mengerjakan di waktu itu. Tapi memang yang lebih afdol dikerjakan kapan? Menjelang akhir waktunya. Jadi jam 10 atau setengah 11. Saya ingat 25 tahun yang lalu, masih mahasiswa Al-Azhar, tahun pertama, Bapak Ibu, lebaran pertama di Mesir, ya biasa kan kita sholat Id kan pagi-pagi, gitu, ya. Jadi habis sholat subuh saya pulang sebentar, mandi, bersih-bersih, berangkat lagi ke masjid, ya. Waktu itu sekitar jam 6:30 sudah ada di dekat mimbar, gitu, ya. Tunggu jam 7 nih kok nggak ada orang, gitu. Jam 7 belum ada orang, sepi, Bapak Ibu, nggak ada manusianya. Jam 8 sepi juga. Saya tunggu, Bapak Ibu, itu sampai jam 10 pagi baru ada beberapa orang yang mulai datang ke tempat sholat. Jadi kita mulai sholat jam 10:30 pagi. Nah, jadi ini kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu sekalian, dan memang itu disunnahkan, ya. Jadi melakukan sholat itu di akhir waktunya. Mengapa? Karena ada satu amalan di pagi Syawal yang sunnah untuk tidak ditinggalkan, ya. Dikatakan bahwa
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulut tamarat qabla ay yaghdu ila al-musalla. Ya, jadi Nabi itu akan makan dulu di pagi hari sebelum beliau berangkat ke tempat sholat. Gitu, ya. Nah, jadi itu diantara syariat yang mungkin kadangkala banyak telah dilupakan oleh kaum muslimin, Bapak Ibu. Sunnah makan di pagi hari, ya, karena makan ya tentulah itu membutuhkan waktu, ya. Nah, jadi seluruh anggota keluarga dipastikan makan dulu sebelum kita berangkat ke tempat sholat id. Nah, itulah yang membuat mengapa di Arab umumnya sholat Idul Fitrinya itu agak siang, itu, ya. Nah, tapi mungkin kalau di Indonesia para ulama kita menyesuaikan karena ada agenda mudik setelah itu, gitu ya. Jadi kalau dibuat agak siang ya khawatir nanti macet dan lain-lain lah, gitu ya. Jadi pada prinsipnya boleh Bapak Ibu, ya. Dia jam 6.30 kita sudah boleh melakukan sholat id, sudah boleh. Sampai kapan? Sampai matahari menjelang zawal, ya, sampai jam 11 siang. Semakin akhir itu semakin baik. Nah, tapi tentu lagi-lagi dikembalikan kepada masyarakat, wabil khusus kalau memang ditargetkan lebih ramai orang yang datang. Kalau nanti mau jam 10 nanti nggak ada yang datang, nggak ada yang sholat, nah itu lebih baik tetap di pagi hari. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kadangkala fatwa para ulama itu menyesuaikan juga, ya, dengan kondisi masyarakat setempat, gitu. Selanjutnya mempercepat dan memperlambat sholat id. Nah, ini tadi apa dasarnya kata Imam Ibnu Qudamah, ya, mengarang kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kata beliau yusannu taqdimul adha. Kalau Idul Adha itu sunnahnya dipercepat, lihat tasi'a waktu at-tadhiyah, agar waktu menyembelih hewan kurban itu lebih panjang. Jadi Bapak Ibu, rata-rata orang Arab habis sholat subuh Idul Adha mereka tidak pulang ke rumah lagi karena sudah langsung persiapan sholat Idul Adha, ya. Jadi jam 7 itu udah beres, langsung persiapan menyembelih kurban, ya. Wa ta'khirul fitri, sementara Idul Fitri itu diakhirkan, lihat tasi'a waktu ikhraji sadaqatul fitri, wa hadza madhhabu Syafi'i wa la a'lamu fihi khilafan. Ya, nah termasuk kata beliau Idul Fitri itu selain ada sunnah makan juga memang ada space waktu diberikan untuk kita membayar zakat fitrah, ya. Karena Bapak Ibu dalam konteks dulu, ya, zakat fitrah itu memang Nabi anjurkan dibayar pada hari Lebaran agar semua orang fakir miskin itu dapat menikmati makan di pagi Lebaran. Makanya sunnah di pagi Syawal, gitu ya. Nah, cuma hari ini mungkin agak menyulitkan karena boleh jadi fakir miskin itu tidak ada atau tidak banyak ada di sekitar kita, sehingga kesulitan kita untuk mendistribusikan dana zakat fitrah. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i diperbolehkan membayar zakat fitrah itu sejak tanggal 1 Ramadan. Agar apa? Agar memudahkan proses distribusi zakat fitrah kepada kaum muslimin, gitu. Karena kalau semua ngejar pagi Lebaran Bapak Ibu, nanti siapa yang mau bagi-bagiin, gitu, ya. Kan panitia zakat juga mau Lebaran juga, mau mudik juga, gitu. Bimbang nanti kalau semuanya ngejar yang afdal, ya, zakat fitrah dikasih, nanti siapa yang akan mendistribusikan? Syukur kalau Bapak Ibu pagi Lebaran itu bertemu langsung dengan mustahiknya, dengan penerima, alhamdulillah, boleh, ya. Tapi kan mungkin tidak semua orang bisa bertemu dengan fakir miskin atau orang yang memang layak menerima zakat fitrah di pagi Lebaran. Nah, bagaimana mereka yang tertinggal sholat id Bapak Ibu? Nah, tadi ya, bahwa kalau dalam mazhab Hanafi karena dia wajib, maka dia wajib mengkodoknya. Kalau yang mengatakan wajib, bagi mengatakan sunnah maka tidak wajib mengkodoknya, gitu, ya. Nah, adapun fardu kifayah tadi bergantung, ya, apakah sudah ada masyarakat yang mengerjakan atau tidak, gitu ya. Namun secara umum Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau yang tertinggal sholat id tidak wajib dikodok, tapi bagi yang mau mengkodok diperbolehkan,
Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Gitu. Kemudian tempat sholat id. Nanti kalau di ini Fathul Ummah di mana tempat sholatnya? Di masjid, di lapangan, di luar ya. Nah, ini sunnahnya di mana Bapak Ibu sekalian? Ulama khilaf di manakah tempat yang paling afdol mengerjakan sholat id. Mengapa berbeda Bapak Ibu sekalian? Karena ada beberapa hadis Nabi yang memang multi interpretasi oleh para ulama. Memang tadi dikatakan Nabi menyuruh para sahabat untuk sholat di lapangan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Nabi juga bersabda, tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i mengatakan tetap lebih afdol itu mengerjakan sholat itu di masjid Bapak Ibu. Ya, makanya rata-rata masjid di Mesir, ya, di Yordan yang bermazhab Syafi'i itu sholat idnya di masjid. Kan dalam mazhab Hanafi lebih afdol di masjid karena masjid itu tempat yang paling baik. Gitu, ya. Nah, adapun mayoritas para ulama memang Bapak Ibu seperti pada hadis Bukhari Muslim, Nabi dikatakan yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nah, Nabi itu keluar pada 2 hari raya menuju musola. Nah, musola itu bukan masjid yang permanen, dia tempat yang dijadikan tempat sholat pada momen-momen tertentu, contoh seperti sholat id gitu. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, sehingga ya kita di Indonesia menyesuaikan saja. Kalau memang ada tempatnya di tanah lapang, tapi kalau tidak memungkinkan ya tempatnya terbatas, maka kita boleh melakukan sholat di masjid. Bahkan ulama juga mengatakan Bapak Ibu, sholat id itu boleh dikerjakan di rumah kalau ada uzur tertentu, misalnya sakit, tidak bisa bepergian ya. Makanya dulu ketika pandemi juga keluar fatwa para ulama bahwa karena ada himbauan tidak sholat di luar, kita sholat di rumah masing-masing. Ya, perihal nanti mau pakai khutbah, tidak pakai khutbah itu nanti bukan bagian rukun sholat gitu. Berikutnya Bapak Ibu tentang kaifiyat. Sepakat para ulama sholat id itu 2 rakaat, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi jangan sampai nanti ada yang nambah gitu ya. Ini karena bosan 2 rakaat, gimana kalau bikin 4 rakaat? Itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, sholat id itu cuma 2 rakaat gitu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan takbir tambahan. Jadi Bapak Ibu, takbir tambahan setelah takbiratul ihram sebelum imam baca al-fatihah hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Jadi setelah niat kan Allahu Akbar takbiratul ihram, kan kita akan takbir tambahan setelah takbir yang pertama. Itu sepakat para ulama hukumnya sunnah, tidak diwajibkan dan tidak rukun ya. Nah, jumlahnya pun ulama berbeda-beda Bapak Ibu. Dalam mazhab Hanafi ya, itu takbir rakaat pertama, takbir tambahan 3 di rakaat yang pertama dan 3 takbir tambahan di rakaat kedua. Jadi cuma 6. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya Bapak Ibu sholat idnya di Istanbul atau di Pakistan, ini kok imamnya cuma 3 takbirnya. Nah, itu Bapak Ibu kalau 3 takbirnya berarti confirm dia mazhab Hanafi gitu ya. Kemudian mazhab Maliki atau Hambali, nah ini mirip dengan mazhab Syafi'i di Indonesia, 7 kali takbir di rakaat yang pertama, 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Cuma dia termasuk takbiratul ihram ya. Jadi kan kalau kita di Indonesia Bapak Ibu setelah niat takbir yang pertama itu kan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka takbir yang itu di Indonesia dalam mazhab Syafi'i belum dianggap takbir tambahan, itu terpisah. Jadi perlu lakukan 7 kali takbir lagi setelah takbiratul ihram di rakaat yang pertama. Dan ketika takbir yang kedua kan kita naik tuh Allahu Akbar, itu juga tidak dihitung, nanti perlu ditambah lagi 5 kali takbir tambahan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i yang diperhatikan di Indonesia.
Nah, sementara Bapak Ibu dalam mazhab Maliki atau Hambali ya di Saudi, ya di Kuwait, di Emirat itu rata-rata mazhab Maliki dan Hambali itu 7 kali takbirnya sudah termasuk takbiratul ihram. Jadi jangan kaget nanti, ini kok imamnya kurang ya, tadi baru 6. Nah itu sudah 7 Bapak Ibu, karena mereka sudah menghitung takbiratul ihram yang pertama. Jadi setelah niat itu Allahu Akbar itu sudah dihitung 1 ya, jadi tinggal menambah 6 takbir berikutnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya imam lupa takbir gitu ya, atau kurang takbirnya, maka sebenarnya tidak perlu ada subhanallah Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah juga ditanya setelah sholat gitu ya, habis pulang ada teman yang sholat di kompleks sebelah itu katanya agak rame karena masyarakat komplain karena imamnya tadi baru 6 takbirnya katanya, apakah perlu diulang nggak sholatnya gitu. Nah, subhanallah Bapak sekalian. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa hukum takbir tambahan ini sepakat para ulama tanpa ada khilaf, hukumnya sunnah. Dia tidak membatalkan sholat, mau lebih mau kurang tidak membatalkan sholat selama tidak sengaja gitu ya. Jadi tidak perlu diulang. Beda kalau yang ketinggalan itu takbir dalam sholat jenazah Bapak Ibu. Berapa kali takbir dalam sholat jenazah? 4 kali ya. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, ketiga salam, keempat salam gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau 4 kali takbir dalam sholat jenazah itu kedudukannya sama dengan rokaat. Tertinggal 1 takbir, dia dianggap tertinggal rokaat, wajib ditambah. Beda dengan takbir tambahan sholat id ya. Ini sama juga sekitar 2 tahun lalu gitu ya, saya juga ditelepon oleh masyarakat, Ustadz ini kita lagi sedang sholat jenazah, imamnya tadi baru 3 kali takbir Ustadz, sudah salam, itu gimana sholatnya? Saya katakan kalau imamnya masih di situ tinggal disuruh menambah lagi 1 kali takbir ya, tapi kalau sudah bubar maka bisa nunjuk nanti imam yang baru minta untuk melakukan sholat jenazah kembali, karena kedudukan takbir dalam sholat jenazah itu sama dengan jumlah rokaat, maka berlaku masbuk Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh dikebut. Beda kalau takbir Idul Fitri itu boleh dikebut. Misalnya kita datang imam sudah baca surah, kita belum takbir tambahan, pengen takbir tambahan, itu boleh dikebut. Allahu Akbar. Tapi dalam sholat jenazah tidak boleh. Kita baru bergabung, imam sudah takbir yang ketiga, kita ikut takbir yang ketiga. Lalu takbir yang keempat imam salam, kita baru lanjut 2 sisa takbir. Karena apa? Karena posisi takbir dalam sholat jenazah itu sama dengan rokaat. Jadi kalau kita tidak boleh ngebut rokaat masbuk sampai imam salam, maka sama dalam sholat jenazah juga begitu. Dalam sholat jenazah imamnya salam dulu, baru kita menyusul 2 takbir atau berapa takbir yang ketinggalan. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan takbir tambahan ya. Nah surah yang dibaca ini sunnah Bapak Ibu, jadi tidak wajib ya, ini menyesuaikan. Mayoritas para ulama itu memang seperti mana kebiasaan Nabi, rakaat pertama baca sabbihis, rakaat kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau dalam mazhab Maliki al-a'la dan asy-syams ya, dan boleh membaca surah-surah lain. Nah, cuma pesan saya lama atau waktunya menyesuaikan dengan 2 surah ini. Jangan baca terlalu panjang dan jangan juga baca terlalu pendek. Menyesuaikan dengan 2 surah ini. Nah, Bapak Ibu, sholat Id itu tanpa azan dan tanpa iqomah ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang azan pagi-pagi gitu ya, karena tidak ada azan, tidak ada iqomahnya. Nah, berkaitan dengan khutbah Bapak Ibu ya, khutbah dalam sholat Id hukumnya sunnah. Ini kesepakatan ulama 4 mazhab ya. Jadi kalau ada mubalighah yang mungkin lagi viral, bukan lagi ya, sudah sejak 2 tahun lalu gitu ya,
itu selalu muncul videonya di TikTok dan Instagram, katanya mungkin maksudnya menghimbau masyarakat ya, Bapak Ibu habis sholat jangan buru-buru pulang karena ada rukun mendengar khutbah, sholatnya batal kalau tidak mendengar khutbah. Nah, jadi mungkin dia menganggap khutbah Id itu sama dengan khutbah Jumat, Bapak Ibu ya, karena penceramah kan biasanya kalau TikToker atau influencer itu kan ya banyak belajarnya di internet, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia tidak tahu bahwa ulama sepakat mengatakan khutbah Idul Fitri, khutbah sholat gerhana, sholat minta hujan, itu semuanya sunnah, berbeda dengan khutbah sholat Jumat, itu rukun. Kalau sholat Jumat tidak ada khutbah, batal Jumatannya. Tapi kalau sholat Id tidak ada khutbah, sepakat ulama tetap sah sholatnya, dia sunnah saja gitu ya. Nah, jadi ya kadangkala begitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun mungkin maksudnya menghimbau masyarakat tidak buru-buru pulang, tapi mendengarkan dulu nasihat, tapi tidak boleh bicara sembarangan ya, karena mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah perbuatan syirik dan dapat memurtadkan. Hati-hati Bapak Ibu ya, karena bab mewajibkan itu adalah coupling dan domainnya Allah. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Nah, tapi walaupun ulama sepakat dia sunnah, ulama berbeda berapa kali khutbahnya, 1 kali atau 2 kali. Nah, Bapak Ibu, mayoritas para ulama memang mengatakan sunnah khutbahnya 2 kali ya, walaupun ada sebagian yang mengambil pendapat khutbahnya cuma 1 kali. Jadi menyesuaikan dengan imamnya atau khatibnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu mungkin sebagai penjelasan berkaitan dengan fikih sholat Id. Semoga menambah ilmu, menambah pengetahuan kita semua, sehingga sholat kita itu lebih berkualitas karena punya dasar ilmunya. Demikian, mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, boleh? Yang mau nanya boleh, Bapak ada 1. Biba ada mau nanya? Belum? Di atas? Ya, mangga Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya itu berkaitan dengan zakat fitrah. Di surat At-Taubah ayat 60 itu terbagi ketentuannya. Yang pertama itu adalah dibagi ke 8 asnaf. Kemudian tidak harus sama rata, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tempat artinya. Kemudian yang ketiga, prioritas biasanya untuk fakir dan miskin. Nah, zakat fitrah ini ada 2, zakat fitrah dan zakat mal biasanya. Tapi di sini tidak disebutkan formasinya, distribusinya itu berapa, ini berapa dan berapa. Tapi ada kalimat diutamakan fakir dan miskin. Kalimat yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Nah, ini ada kontradiksi. Masalahnya, misalnya saya ambil contoh di masjid yang satu, zakat itu dibagi hampir full. Zakat itu diserahkan saja ke fakir miskin, tapi untuk malnya masuk ke 8 asnaf. Artinya yang tadi yang bisa 80% untuk fakir miskin, 20%-nya untuk kebutuhan di masjid sesuai dengan kebutuhan tadi. Ada juga yang berdasarkan kebutuhan, dia mengambil misalnya fakir miskinnya 20%, amilinnya 25%, fisabilillahnya misalnya 50%. Nah, ada dua permasalahan. Poinnya ditangkap Bapak. Itu mungkin Pak Ustadz yang kita harus seperti apa sih gitu yang lebih utama itu sebetulnya, karena saya menekankannya di lebih, kalau zakat fitrah utamakan fakir miskin. Tapi kalau untuk, kenapa diutamakan? Karena ada 2 hal. Yang satu berkaitan dengan waktu, yang kedua adalah fakir miskin itu orang yang paling butuh. Tapi kalau zakat mal itu tidak, waktunya bisa kapan saja. Baik, mungkin itu Pak Ustadz.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya betul di dalam Quran surah At-Taubah Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum sampai akhir ayat. Jadi ada 8 kategori asnaf yang layak terima zakat. Gitu ya. Itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ada khilaf di kalangan para ulama soal mekanisme serta besaran persentase masing-masing asnaf. Ya, Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ya, itu mengatakan wajib dibagi 8 dan sama rata. Itu Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Wajib dibagi 8 dan sama rata. Artinya kalau kita persentasekan setiap kategori 12,5%. Kali 8 berarti 100%. Artinya kalau uangnya ada 8 juta, maka setiap kategori 1 juta. Terserah setiap kategori itu mau sedikit mau banyak, yang penting untuk kategori itu bagiannya 1/8 dari total harta zakat yang dikumpulkan. Ya, dan mayoritas para ulama mengatakan baik zakat fitrah ataupun zakat mal mustahiknya sama 8 asnaf. Ini pendapat mayoritas para ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali selain Maliki, Bapak Ibu. Karena kalau Maliki betul, Maliki memprioritaskan fakir miskin. Tapi mayoritas para ulama termasuk Imam Syafi'i mau zakat fitrah, mau zakat mal mustahiknya sama 8 dibagi 8 asnaf. Gitu, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan wajib dibagi 8, sementara mayoritas ulama yang lain selain Syafi'i, kalau Syafi'i wajib dibagi 8, jumhur Maliki, Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan tak wajib dibagi 8. Tapi berdasarkan kemaslahatan. Boleh jadi baginya tidak rata, atau boleh jadi hanya diberikan pada asnaf tertentu saja. Ya, belum lama Bapak Ibu saya diundang sebelum Ramadan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Dr. Asrarun Ni'am. Kita ada diskusi ya tentang pendistribusian dana zakat ke kategori tertentu saja. Maka saya menyimpulkan, Prof, kalau begitu zakat itu boleh kita khususkan untuk satu kategori aja. Iya, kata beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib dibagi 8, bahkan boleh kita sasar kepada satu kategori aja kalau misalnya itu sudah darurat. Nah, contoh misalnya waktu puncak perang itu kan sampai ada ulama di beberapa negara Arab itu mengatakan zakat kita wajib disalurkan semua ke fisabilillah di Gaza, Palestina, untuk mereka berjuang melawan penjajah. Nah, kira begitu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kemarin kita mengusulkan dengan Prof. Asroniam, Prof, gimana kami mau inisiasi lembaga amil zakat di Jawa Barat, tapi nanti targetnya mustahiknya cuma satu. Siapa? Mustahiknya guru agama atau guru ngaji. Jadi kita tidak ada kategori fakir miskin, tidak ada kategori ibnu sabil, tidak ada kategori mu'allab, tidak ada kategori gharimin, tidak ada amilin. Fokus kita zakat yang terkumpul semua untuk guru ngaji fisabilillah, dan itu diperbolehkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi prinsip dasarnya Bapak Ibu berkaitan dengan pendistribusian dana zakat ini kebijakan manajemen atau lembaga tertentu saja. Jadi kalau DKM Fathul Ummah mungkin karena banyak warga terjerat pinjol misalnya, bisa nggak nih kita data ya yang pinjol yang sudah bertaubat ini, yang termasuk juga fakir miskin yang kita bisa selamatkan, sehingga dana zakat semua tersalur ke mereka karena targetnya membuat mereka keluar dari pinjol. Itu boleh. Artinya berdasarkan kebijakan, karena Bapak Ibu dalam fikih ada begini istilah, tasarruful imami manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin di suatu tempat itu boleh dilakukan dalam rangka kemaslahatan. Nah, jadi silakan teknis gitu, mau tetap dibagi 8 berarti mengambil fikih Syafi'i, atau tadi mau kita targetkan asnaf tertentu, atau tadi
prioritas fakir miskin, itu boleh. Dan itu juga bukan kewajiban Bapak Ibu, itu pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik, kata beliau bahwa zakat fitrah itu targetnya adalah tu'matan lil masakin, untuk makanan orang-orang miskin. Nah, jadi Imam Malik menyimpulkan kalau begitu prioritas yang 7 atau 6 asnaf selain fakir miskin itu untuk zakat fitrah di skip dulu. Nah, untuk zakat fitrah ini kita konsentrasikan ke fakir miskin. Nah, itu lebih kepada kebijakan Bapak Ibu, dia bukan kewajiban. Jadi yang penting kan kita udah tahu tuh apa namanya mindset berpikirnya para ulama di dalam menyimpulkan hukum. Gitu Bapak. Ya. Saya tolong dijelaskan Ya. keadaan darurat tadi Pak Ustadz. Karena tadi kan mengambil kebijakannya itu kalau memilih yang satu tadi misalnya, kedaruratannya itu apa? Kedaruratan Saya tidak mengatakan darurat Bapak, saya mengatakan kemaslahatan. Kemaslahatan itu dia memang kebijakan saja, ya, policy kalau dalam perusahaan itu, ya. Jadi tidak dihitung, oh ini karena sudah banyak yang apa namanya darurat tertentu, itu enggak. Dia lebih kepada kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Pertimbangan-pertimbangan kebaikan pemimpin atau masyarakat di suatu daerah tertentu. Manfaatnya, kira-kira begitu Bapak. Kenapa? Untuk apa aja boleh, ya, termasuk untuk MBG itu kalau kita bicara pada perspektif fikihnya. Nah, cuma kan beda kalau kita bicara pada pertimbangan politiknya, gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau yang membuat MBG itu Umar bin Khattab, gitu ya, umat nggak ada yang mempersoalkan, saya yakin gitu. Ya, kalau pemimpinnya sekelas Ali bin Abi Thalib gitu misalnya, ya. Nah, cuma kan masalahnya masyarakat jadi kurang percaya karena banyak oknumnya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Secara fikih selesai sudah, MBG itu boleh dari dana zakat. Cuma kan mengapa banyak ulama juga tidak merekomendasikan, gitu ya, karena pengelolaannya belum baik gitu. Nah, kira-kira begitu, ya. Ya samalah Ustadz, apa hukum pajak? Mayoritas para ulama mengatakan pajak boleh diberlakukan kalau ada kemaslahatan, ya, ada kebaikan. Nah, tapi kalau ada kasus banyak penyimpangan dan lain-lain, ya ulama menolaknya. Bahkan Imam Nawawi Bapak Ibu, ya, itu guru besarnya para ulama, itu rela dipenjara, bahkan rela terusir dari kampung halamannya karena tidak mau dukung fatwa pajak oleh pemerintah. Aku kira begitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi intinya gitu, poinnya kemaslahatan. Satu lagi, mungkin formulasi distribusi Bapak itu yang sebelah sini ada yang nanya nggak? Punten, biar dapat kesempatan, ada sebelum dibuka lagi, ya. Mungkin kita beri dulu Bapak ya, biar agak yang lain juga dapat kesempatan, ya. Maka nanti Bapak depan tuh, Ibu yang di belakang, silakan. Saya hanya meneruskan aja, bagaimana dengan kaitannya apa namanya hak gitu, kan harta kita itu ada juga hak fakir miskin, dengan jalurnya itu zakat. Nah itu kalau misalkan tadi cara pembagiannya memprioritaskan yang lain, misalkan haknya, sedangkan hak fakir miskin, gimana itu? Ya, itu aja. Baik, maka Ibu silakan. Silakan Ibu, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz mau nanya, seandainya kita mau mengeluarkan zakat atau infak sedekah apa gitu ya, di bulan puasa, tapi kan katanya itu akan lebih baik kalau dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Yeah. Nah, tetapi ini tuh niatnya tuh di bulan puasa karena ada kendala dan sesuatu hal tidak tersampaikan gitu. Dan zakat ini kita atur karena keperluannya berkesinambungan gitu. Jadi tidak semuanya dikasihkan. Apakah itu pahalanya sama atau berkurang ketika disampaikan tidak bulan puasa? Ya, baik. itu aja.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi ya kita bicara hak gitu ya. Tadi kata Allah dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Itu tidak hanya fakir miskin Bapak yang punya hak. Ada 8 kategori. Dan ke-8-8-nya punya hak yang sama. Gitu ya. Hanya memang tadi karena ada pertimbangan pemimpin di suatu negeri, suatu wilayah, nanti dia melihat mana yang lebih prioritas, mana yang lebih maslahat, dan itu dia tidak salah benar Bapak Ibu. Dari dalam bab kemaslahatan dia tidak bisa dihukum. Misalnya tadi kita katakan saya dengan beberapa teman-teman para alumni Timur Tengah itu mengatakan kita bikin lembaga amil zakat, fokusnya untuk guru ngaji yang di desa-desa, di pelosok-pelosok yang memang masih banyak yang prasejahtera. Ya, dan itu tidak berdosa Bapak. Mengapa? Karena dia berdasarkan prinsip kemaslahatan. Karena juga punya hak, gitu ya. Jadi maka tadi memang berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu melihat bahwa dia wajib dibagi 8 dan sama rata. Sama rata gitu. Mau dia fakir, miskin, amilin, mu'allab, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah gitu ya. Itu sama haknya gitu. Jadi kalau tadi Bapak bicara bagaimana hak fakir miskin, itu lebih kepada aspek kemaslahatan Bapak. Dia bukan soal salah benar. Dia lebih kepada prioritas. Kalau memang kita memang targetnya fakir miskin, boleh gitu ya. Atau misalnya Ustadz, saya pengen zakat saya salurkan sendiri biar langsung ke fakir miskin, boleh, nggak ada masalah. Karena mungkin kalau ke lembaga, Bapak Ibu, kalau ke lembaga, ke pihak lain, maka lembaga kan sudah punya aturannya, mereka sudah punya tata kelolanya, kemana akan disalurkan, kira-kira begitu. Yang kedua tadi Ibu, jadi prinsip dasarnya bahwa zakat itu dia ada jatuh temponya. Kapan? Pertama mencapai nisab, nilainya 85 gram emas. Yang kedua ada haul. Haul itu berlalu 12 bulan Hijri, ya, kita menyimpan dana tersebut dan wajib zakat. Nah, itu lebih gampang kita pakai tanggal Hijriah gitu ya. Apakah boleh Ustadz kita bayar di Ramadan? Kalau kita mau mencocokkan di Ramadan, bagus. Ya, tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian jatuh temponya sudah bulan Rajab, kita baru bayar bulan Ramadan. Itu nggak boleh. Ya, jadi harus jatuh tempo. Jadi lebih baik dipercepat daripada tertunda. Mengapa? Kalau kita menunda bayar zakat, tiba-tiba uangnya kepake. Contoh nih, kita harus bayar zakat bulan Rajab kemarin. Nanti bayarnya bulan Ramadan aja. Qadarullah, uangnya dipinjam atau dipakai. Maka sepakat para ulama, zakatnya tidak gugur, tetap menjadi hutang. Jadi Ustadz, kalau kepake bisa nggak diputihkan? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian, karena dia telah wajib, telah jatuh tempo. Beda kalau belum jatuh tempo, misalnya harusnya haulnya Ramadan, ternyata bulan Sya'ban ada emergensi, kepake uangnya, maka dia dianggap kalau memang belum mencapai nisab dan belum haul, maka tidak wajib zakat, tinggal dia memperbanyak infak sedekah. Kira begitu. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau kita para amilin gitu ya, dana zakat itu tidak boleh ditahan terlalu lama. Ya, mayoritas para ulama mengatakan kalaupun ditahan paling lama 1 tahun atau tahun ketika itu diterima. Misalnya kita nyimpan di Fathul Ummah dana zakat ada 20 juta, itu tahun 2026, maka upayakan selesai disalurkan tahun 2026, jangan sampai tahun 2027 ya. Karena dana zakat itu Bapak Ibu, prinsip dasarnya dana zakat itu segera tersalurkan. Tapi kalau dana infak, sedekah, wakaf, itu nanti bisa lebih lama dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan gitu ya. Misalnya ini ada dana infak sedekah nih untuk masjid, gimana kalau kita kelola, mungkin ambil 100 juta bikin koperasi, itu boleh Bapak Ibu kalau dana infak sedekah. Tapi kalau dana zakat, maka upayakan segera tersalurkan dan jangan sampai keluar dari tahun ketika zakat tersebut diterima tahun 1447 Hijriah. Nah, contoh sekarang berarti kan tinggal Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
nanti 1448 nanti di zakat yang baru lagi. Nah, kira-kira begitu Ibu. Jadi tidak kita tunda-tunda. Enggak Bapak, silakan kalau masih ada. Mungkin terakhir, ada yang mau nanya lagi? Silakan kalau masih ada. Oh ya, yang di atas. Oh ya. Silakan. Nanti baru kita ke bawah. Enggak Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Enggak Bapak. Masya Allah. Ini borong ini. Yang mulai ya. Oke. 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 Iya, tadi yang kedua tadi sudah kita jawab ya Bapak Ibu sekalian. Ulama khilaf di manakah tempat sholat id yang paling utama, ya. Jadi mayoritas para ulama mengatakan, jadi Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan lebih afdol itu di tanah lapang, di tempat terbuka, ya. Nah, jadi itu berdasarkan hadis Bukhari tadi, gitu ya. Nah, Imam Syafi'i justru mengatakan di masjid. Karena Nabi pernah mengatakan tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Maka beliau mengatakan lebih afdal sholat id itu di masjid, gitu ya. Yang kedua tentang qiyamul lail, apakah sudah termasuk tarawih atau terpisah, gitu ya? Ya, Bapak Ibu, secara bahasa qiyamul lail itu adalah sholat malam. Artinya sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah isya, kategorinya kategori qiyamul lail, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Artinya apa aja yang masuk qiyamul lail? Satu, tahajud masuk qiyamul lail. Yang kedua, witir qiyamul lail. Tiga, tarawih qiyamul lail. Semua sholat yang kita kerjakan, sholat sunnah di malam hari setelah isya, kategori qiyamul lail, kategori qiyamul lail. Nah, cuma nanti dia punya nama-nama khusus kalau dikerjakan pada waktu-waktu khusus. Dikerjakan sebelum tidur tetap namanya qiyamul lail. Dikerjakan setelah tidur dulu, jadi tidur dulu baru sholat, namanya tahajud. Karena tahajud itu artinya sholat sunnah yang kita kerjakan pada malam hari setelah ada jeda istirahat, itu namanya tahajud. Jadi tidak dinamakan tahajud kalau tidak ada jeda. Nah, sholat malam yang dikerjakan pada malam-malam biasa namanya qiyamul lail biasa aja. Tapi kalau sholat malam itu dikerjakan pada Ramadan diberi nama tarawih. Mengapa namanya tarawih? Karena cara melaksanakannya itu dalam jumlah rakaat yang banyak dan ada jeda-jedanya. Jadi kalau sholat malam di Ramadan cuma sedikit, tidak tarawih namanya. Namanya tarawih kalau banyak rakaatnya. Nah, sekurang-kurangnya kata ulama yang dinamakan tarawih yang ada jeda 4 rakaat. Kalau dia cuma 2 rakaat berarti sholat qiyamul lail. Kalau dia 4 rakaat namanya tarawih. Karena tarawih itu artinya sholat yang ada jeda setiap 4 rakaat. Namanya tarwihah. 2 kali jeda namanya tarwihatani. Lebih dari 2 kali jeda namanya tarawih, gitu ya. Nah, cuma kita Bapak Ibu walaupun cuma sini berapa rakaat? 4, ya udah tetap dianggap tarawih juga karena lebih dari 1, gitu ya. Jadi sama juga masjid itu satu masjid. Kalau banyak masjid, masajid. Apalagi itu misalnya satu kursi, kursi. Kalau banyak kursi, karosi. Itu bahasa Arab Bapak Ibu, ya. Apalagi misalnya yang mirip-mirip ya, saya cari yang mirip-mirip. Apa namanya? Khawatir, khawatirah. Kalau banyak khawatir, khawatir. Itu dari bahasa Arab Bapak Ibu.
Jadi banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, gitu ya. Nah, jadi samalah dengan tarawih. Jadi baru dinamakan tarawih kalau dia ada lebih dari satu kali tarwihah. Nah, kira begitu Bapak. Semoga jelas. Enggak Bapak, silakan. Enggak Bapak, silakan. Zakat itu kan dikumpulkan oleh amilin. Ya. Apakah harus dimusyawarahkan atau ditentukan oleh ketua pengurus misalnya? Satu. Yang kedua, keputusan itu boleh nggak diumumkan ke masyarakat yang bersedekah tadi, menunaikan zakat tadi? Ini loh formasinya yang saya ambil keputusan itu. Baik. Itu mungkin Pak Ustadz yang saya sampaikan. Karena nanti kan ada perbedaan, saya Maliki, ini Hanafi, dan ini kan berbeda-beda tuh Pak Ustadz. Mungkin itu harus ada dimusyawarahkan supaya suara itu bulat gitu. Jangan saya maunya seperti itu, tidak seperti itu gitu maksud saya tuh. Ini harus ada musyawarah di orang-orang yang amilin itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya zakat itu dikelola oleh penguasa, oleh pemerintah, ya. Dan orang-orang yang bertugas sebagai amil di-SK-kan oleh pemerintah, oleh presiden. Dulu Nabi yang membuat SK-nya. Siapa yang jadi amil di Madinah itu Nabi yang bikin SK-nya. Jadi amilnya sudah dilantik oleh negara. Apakah nanti negara memberi gaji atau nanti diambil dari bagian zakat, gitu ya. Jadi memang peran pemerintah dalam Islam itu tidak semata-mata ngurus politik, bukan semata-mata ngurus pemilu Bapak Ibu, bahkan ngurus sholat, ngurus ibadah orang, ya. Bahkan dulu yang tidak bayar zakat diperangi oleh pemerintah. Nah dulu begitu Bapak Ibu. Nah, tapi kan ya dunia berubah, ya, umat Islam berubah, ada kemunduran, ada banyak hal-hal yang berubah dalam masyarakat kita, apalagi di Indonesia Bapak Ibu. Di Indonesia itu karena masyarakat sudah lama absen dengan umat, gitu ya, maka diambil alih oleh para ulama, oleh ormas. Bahkan ormas sudah menjalankan kegiatan zakat jauh sebelum berdiri Indonesia. Sudah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, gitu ya. Jadi amil dilantik oleh ketua ormas, padahal harusnya oleh presiden. Tapi karena negara lama tidak hadir di situ, maka pemerintah Muslim Indonesia itu inisiatif. Kita pengen bersama-sama menjalankan syariat, diantaranya adalah bagaimana zakat ini bisa terdistribusikan, gitu ya. Nah, dalam kondisi yang sudah beratus-ratus tahun seperti itu, tiba-tiba pemerintah mulai ikut terlibat, nah, gitu ya. Memang kita harap ke depan begitu sepenuhnya. Artinya pemerintah yang ngatur semua itu, pemerintah yang bikin SK-nya, sehingga tidak lagi ada amil-amil yang double gitu. Ya, ada amil pemerintah, ada amil masyarakat, gitu ya. Karena mungkin nanti akan agak membingungkan. Jadi idealnya memang amil itu dilantik oleh pemerintah. Walaupun kata ulama, dalam kondisi pemerintah belum hadir, dia boleh dilantik oleh masyarakat, inisiatif. Ya samalah umat Islam di Eropa, umat Islam di Barat, di negara-negara minoritas, itu kan belum ada pemerintah. Maka masyarakat yang inisiatif, ada komunitas, ada NGO dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ketika telah melantik amil gitu ya, maka lembaga bersama amil bermusyawarah, gitu ya. Hal-hal teknis kadangkala ada yang memang perlu disampaikan, kadangkala mungkin cukup diputuskan di internal pengurus, itu kan teknis sebenarnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal yang belum ideal ini ya kita bersama-sama lah, gitu ya, dengan segenap kelebihan kekurangan. Kita belum bisa ideal. Kalau mau ideal nanti Pak Presiden yang langsung bikin SK-nya, SK amil langsung digaji negara, gitu ya. Nah, tapi kan relatif kita amil-amil kita itu nggak digaji, inisiatif, bahkan kadangkala rela tidak kebagian jatah amil demi untuk masyarakat. Nah, kira begitu. Saya Bapak Ibu di Malaysia itu hampir 8 tahun jadi amil, 8 tahun jadi amil, dan saya tahu betul ya gimana kondisi masyarakat kita, gitu ya. Jadi
kita tahu bahwa ada orang yang lebih membutuhkan, jadi niat dia khidmat saja gitu. Karena kita tahu masyarakat pemerintah kita itu belum bisa mengcover semuanya. Nah, jadi poinnya, apakah nanti perlu diumumkan, dibicarakan, itu sebenarnya teknis saja ya. Tinggal bagaimana mungkin kita kan kalau di Indonesia kan sudah ada DKM yang biasanya sudah membentuk kepanitiaan kecil gitu ya, ada panitia. Nanti panitia berkoordinasi dengan DKM untuk menjalankan gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu Bapak terkait dengan teknis dalam membagikan zakat. Cukup atau masih ada? Terakhir ya, mohon izin Bapak Ibu kalau setuju terakhir ya. Baik, mangga Bapak silakan. Kenapa? Ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama memang ini masalah khilafiyah ya. Hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat, gitu ya. Apakah setiap Muslim itu berkewajiban menjalankan kedua-duanya atau tidak? Itu masalah furu', bukan masalah usul. Ya, jadi jangan sampai nanti kita bertengkar itu tidak proporsional. Masalahnya sama seperti antara kunut dengan tidak kunut. Nah, kira-kira begitu ya. Ini biar clear dulu nih, bahwa itu masalah furu' bukan masalah usul, gitu ya. Nah, kemudian mengapa berbeda? Karena memang Nabi menyatakan kepada para sahabat yang mau mendirikan Jumatan dipersilakan, yang tidak juga tidak apa-apa, terutama yang telah mengerjakan sholat id di pagi hari. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu memilih pendapat melakukan sholat, ini memang saya rasa pendapat yang lebih afdol ya, pendapat yang lebih utama, dapat 2 pahala gitu ya. Nah, walaupun memang kalau seandainya Bapak Ibu memilih salah satu pendapat, misalnya kalau sudah sholat id, maka dia tidak berkewajiban lagi untuk sholat Jumat gitu ya. Jadi diganti dengan zuhur. Jadi tetap ada salah satu ya, memilih zuhur atau memilih Jumatan gitu ya. Nah, cuma mayoritas para ulama mengatakan masjid atau imam tetap itu diharapkan tetap melakukan kedua-duanya. Artinya kalau ada masjid, di situ ada sholat id dan juga perlu ada sholat Jumat, karena boleh jadi ada jamaah yang datang mau mendirikan sholat Jumat. Nah, tapi kalau jamaah umumnya, kalau yang memilih tidak Jumatan berarti diganti dengan zuhur. Kalau yang telah memilih Jumatan maka tidak wajib zuhur. Kira gitu Bapak. Ya, wallahu a'lam. Nah, kita belum tahu ya nanti hari rayanya hari apa, karena hari Kamis itu pemerintah baru melakukan ru'yatul hilal. Kalau ditakdirkan hilal bulan Syawal telah terlihat, berarti kemungkinan kita hari rayanya serentak hari Jumat. Tapi kalau di hari Kamis hilal Syawal belum terlihat, maka seperti mana biasa pendapat mayoritas para ulama, bilangan bulan Ramadan disempurnakan jadi 30, maka hari raya kita hari Sabtu. Jadi masih ada kemungkinan kita bareng atau kita berbeda gitu ya. Yang penting Bapak Ibu, Ramadan itu tidak boleh kurang dari 29 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari, karena Ramadan cuma 2 kemungkinannya, 29 atau 30. Nabi pernah menjalankan 9 kali Ramadan, 8-nya 29 hari, cuma 1 yang 30 hari, karena memang di Arab itu relatif tidak ada mendung, tidak ada hujan, jadi relatif hilal itu mudah terlihat. Nah, di kita karena wilayah pegunungan, khatulistiwa, banyak mendungnya, banyak awannya, itu memang kadangkala challenging juga untuk bisa melihat hilal di hari Kamis. Jadi kalau secara astronominya ada kemungkinan hilal terlihat, tapi juga ada tidak terlihatnya. Jadi ya tidak bisa juga menebak-nebak kita nanti bareng atau berbeda hari rayanya ya, berdoa saja gitu ya. Baik.
Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan kajian pada pagi ini. Masih ada hari ini 27, 28, lusa 29, mungkin 30. Kita maksimalkan ibadah Ramadan dan kita tetap ikhtiar yang terbaik Bapak Ibu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena kita masih punya insya Allah satu lagi malam ganjil, malam 29. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.